الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, barang siapa yang telah merasanya akan mengetahuinya. Beliau ditanya, bagaimanakah orang yang telah dikuasai oleh pahit empedu akan merasai manis? Jawabnya, beliau berkata, dia hendaklah berusaha menjauhkan kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Wahai manusia, apabila si mukmin membuat kebaikan, diri kebinatangannya itu bertukar menjadi hatinya, yakni menurut perintah hati. Diri itu pun mencapai kesedaran hati. Kemudian hatinya bertukar kepada rahsia. Rahsia itu juga bertukar dan menjadi fana. Keadaan fana itu bertukar lalu menjadi satu wujud yang lain. Kemudian diperhatikannya. Kawan-kawan itu dapat pergi melalui tiap-tiap pintu. Wahai manusia, fana itu ialah menafikan semua makhluk dan menukar keadaan kamu kepada keadaan malaikat. Kemudian balik semula kepada yang mula. Dan kemudian Tuhanmu akan memelihara dan menjaga kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Jika kamu hendakkan peringkat ini, pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir Allah. Kemudian dapatilah ilmu Allah. Selepas itu, sedarilah sepenuhnya dirimu tentang Dia dan wujudlah dalam Dia. Apabila kamu berada dalam wujud sedemikian itu, kamu akan sepenuhnya kepunyaan Allah. Berlaku wara' adalah kerja 1 jam. Bersederhana dalam segala hal adalah kerja 2 jam. Tetapi ma'rifah Allah ialah kerja yang sentiasa. Syarahan yang ke-78. Hendaklah ada 10 sifat bagi orang-orang yang berada dalam perjuangan kerohanian dan dalam memeriksa diri sendiri dan berusaha mencapai matlamat kerohanian dan ingin berkekalan dalam keadaan itu. Apabila telah diizinkan Allah, mereka tetap berada dalam keadaan itu dan berdiri teguh di dalamnya, maka dapatlah mereka kedudukan yang tinggi. Sifat yang pertama ialah si hamba itu hendaklah jangan bersumpah dengan nama Allah, sama ada dalam perkara yang benar atau yang salah, dengan sengaja atau tersilap. Apabila ia telah biasa dengan demikian, tidaklah lagi ia bersumpah dengan nama Allah secara sengaja atau tersilap.
maka Allah akan membuka pintu nur, yakni cahayanya. Akan disedarinya faedah ini dalam hatinya. Pangkatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Kekuatan dan kesabarannya akan bertambah. Saudara maranya akan memujinya dan jiran-jirannya akan memuliakannya. Barang siapa yang kenal kepadanya akan menghormatinya, dan barang siapa yang melihatnya akan gentar memandangnya. Kemudian kata musannif. Alhamdulillah, kita sambung ya. Pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-77. Dan kita berada di fasa-fasa nasihat, bimbingan, tuntunan Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan khususnya pada fasa-fasa nasihat ini memberi ilmu, memberi tunjuk ajar yang baik kepada kita dalam menjalani proses, untuk menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan barakahnya nabi kita, dengan barakahnya ilmu, ya, menjadikan kita orang-orang yang hamba-hamba yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti kata lain mencapai tujuan ubudiyah, ya, mencapai tujuan ubudiyah kita, ya, khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak bermaksud menghurai-hurai lagi, kita teruskan dengan sambungan yang kita bacakan tadi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang telah merasanya akan mengetahuinya. Nah, ini tentang apa? Ini tentang keadaan rohaniah kita apabila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keadaan rohaniah kita apabila berhubungan. Sisi lain, apabila hampir. Itu istilah yang paling banyak kita gunakan kemarin. Ya. Hampir. Apabila rohaniah kita hampir. Perkataan hampir. Nah, satu kita sebut hampir ya. Tadi kita sebut lagi berhubungan. Berhubungan. Nah, dua-dua ini terpakai. Ya, hampir atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, rohaniah. Rohaniah kita. Okey? Hampir dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya rohaniah kita akan berada dalam keadaan ataupun situasinya tersendiri. Ya. Rohaniah kita akan berada pada keadaan atau situasinya tersendiri. Di mana keadaan dan situasi ini berbeza dengan keadaan dan situasi sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita tidak hampir dengan Allah, ya kan? Nah, hampir tadi. Hampir, lawannya, lawan kepada hampir adalah jauh, betul kan? Ya. Lawan kepada berhubungan, tiada hubungan. Nah, itu jelas. Ya. Jadi situasi ini akan berbeza dengan situasi ini. Biasa saja kan? Dalam konteks manusia dengan manusia pun sama saja. Situasi ada hubungan dengan tidak ada hubungan. Beza kan? Nah, kalau situasi ada hubungan itu bagaimana, Mizi? Menurut pengalamanmu. Mizi ada hubungan dengan Yana. Hampir dia dengan Yana. Dekat dia dengan Yana. Sampai-sampai Yana itu ada dalam fikirannya. Yana itu ada dalam hatinya. Yana itu ada dalam rohaniahnya. Nah, apa beza? Apa keadaanmu ketika itu? Nah, kasih pengalamanmu, Pak. Walid ada saja pengalaman. Mau Walid cerita pengalaman Walid kah? Nah, cerita kamu orang cukup, Pak. Walid tua sudah. Nah. Hah? Nah, pandai kau kan. Sentiasa rasa bersama saja, betul kan? Nah, dia di rumahnya. Kau di surau ini, tapi tetap rasa bersama, betul? Begitu kan, Pak?
Nah, aku tanya mamamu, Pak. Teringat saja kan, macam mau teringat abang dulu kan. Mau di Sarawak sana, abang di sini. Teringat kan, rasa macam makan bersama. Betul kan? Nah, kita tanya pengalaman Bangkil. Bangkil, kau punya pengalaman? Pengalaman kau mempunyai hubungan yang baik dengan Mira, gitu kan? Nah, Mira sampai-sampai mau menjadi istrimu, sudah. Nah, jadi apa yang kau rasakan? Nah, rasa itu adalah keadaanmu, okey? Rasa itu adalah keadaan jasmaniah, keadaan rohaniahmu, dan mungkin mempengaruhi jasmaniahmu. Nah, yang rohaniahmu dulu. Apa kau gosok-gosok dahi kau, kenapa? Pening sudah. Kan? Cuma nak mau cakap-cakap pengalaman kau saja. Kan selalu ada kontak, bilang Bangkil. Kan? Mana sentiasa terhubung saja begitu kan. Nah, dalam hubungan itu nanti kau ingat dia. Kau terbayang-bayang rupa dia, gitu kan. Cantik dia, walaupun muka tidak cantik, orang lain tengok tidak cantik, kau seorang nampak cantik, Bangkil. Tahukah? Nah, begitu bah. Kan? Indah segalanya, syok segalanya, happy segalanya, bahagia segalanya, begitu kan? Nah, mengenang-enang dia itu jadi satu keseronokan, betul? Memikir-mikir dia itu jadi satu keseronokan, betul? Nah, indah saja kan? Kau duduk dalam jamban pun kau rasa wangi saja. Betul kan, Bangkil kan? Nah, itu gambaran apa? Gambaran ada hubungan, paham kah? Nah, situasinya berubah sudah. Keadaannya berubah sudah. Paham kah? Jelas kah? Nah, demikian juga rohaniah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, sekiranya ada hubungan dengan Allah, rohaniah kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, nah istilahnya itu kan, rohaniah kita hampir berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga akan merasai satu keadaan yang seperti contoh tadi. Faham tak? Nah, seronok saja menyebut nama Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Seronok. Rasa bahagia saja. Ya kan? Rasa bahagia saja mengingati Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, contoh lagi. Apa yang ada, keadaan rohaniah kita itu nantinya akan ditransfer, akan berpindah ke jasmaniah kita. Nah, Bangkil, apa yang ada di dalam rohaniahmu berpindah kepada jasmaniahmu. Nah, ketika itu kau pun kalang kabut saja mau telefon, ya kan? Mau WhatsApp, dia tidak WhatsApp 5 minit saja kau, apa jadi sudah nih? Apa tidak kena nih? Ya kan? Nah, kalau 5 minit, kalau setengah jam dia tidak WhatsApp kau, tidak reply kau punya WhatsApp, apa salahku? Mira, abang bikin salah apa? Nah, itu yang kau tanyakan. Ya kan? Begitu kan, Mizi? Tidak begitu. Nah, kalau Mizi macam mana? Pengalamanmu? Tidak hiraukan? Oh, kau tampar kau nanti baru ku tahu. Ku lihat kepala kau saja ku tahu sudah. Nah, ya, itu karena kau mau cari awet lain. Boring sudah kan? Nah, buaya-buaya memang begitu. Okey, faham tak? Nah, demikian juga kita dengan Allah SWT. Nantinya, keadaan rohaniah kita itu, hal rohaniah, okey? Hal rohaniah kita akan ditransfer, dipindah kepada hal jasmaniah kita. Betul? Nah, jasmaniah kita nantinya suka pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan? Nah, mulut kita jasmaniah itu kan? Mulut kita suka saja menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah. Gitu. Terus, faham kah? Nah, kalau pegang telefon pun cari ayat Quran mau baca. Mana. Dengar saja. Nah, begitu. Faham kah? Nah, itu bezanya. Okey? Jadi kata musannif jelas. Kata musannif mana? Nah, barang siapa yang telah merasanya akan mengetahuinya. Merasanya berarti melalui
Ya, merasanya berarti melalui proses mendapatkannya. Kerana rasa itu berlaku ketika kita melaksanakan, ya, ketika kita mengamalkan, ketika kita melakukan sesuatu berhubung dengan tujuan yang kita sebutkan. Faham kah? Jadi kita akan merasakan. Jadi barang siapa yang telah merasanya, berarti merasakan hal keadaan rohaniah seperti itu, nah, akan mengetahuinya, nescaya dia akan tahu. Jadi artinya apa? Artinya rasa itu masing-masing, tidak dapat diceritakan. Mana Walid tahu cerita Mizi rasa macam mana pada Yana? Nah, dengar-dengar dia mau buang sudah Yana. Tengok. Ya kan? Itu tanda-tanda awal, Buya. Tanda-tanda awal dia, kan? Bilang sudah tadi itu. Tidak ingat dia. Tidak peduli pada dia. Nah, itu tanda-tanda awal Mizi sudah mau buang Yana. Boya apa itu, kan? Nah, kau mau buang kami Mizi? Tidak, kan? Nah, macam bangkil bagus, bah. Setia dia pada yang satu, miranya. Tahukah? Okey. Macam Maulid juga, bah. Setia pada yang satu. Satu di sana, satu di sini, satu di sinun. Okey, barang siapa yang telah merasanya akan mengetahuinya. Siapa yang merasakan hal rohaniah seperti yang telah kita sebutkan, sama ada kita sebutkan sebentar tadi ataupun berdasarkan kepada teks yang kita baca semalam kemarin, ya. Nah, dia akan mengetahuinya. Mengetahui ai faham. Itulah para ulama kita selalu berkias dengan garam, ya, dalam hal-hal sebegini. Nah, mereka berkias dengan garam, mereka bermajaskan kepada garam. Nah, garam itu rasanya masin. Masin itu macam mana? Macam garam. Betul kan? Garam, masin macam garam. Garam, masin. Masin, garam. Nah, kau cuma boleh menyebutkan, tetapi rasanya perlu masing-masing. Betul? Nah, begitu. Jelas ya? Beliau ditanya, nah mungkin ini mungkin saja, ini kemungkinan saja. Nantinya ada pertanyaan dalam diri kita sendiri, dalam rohaniah kita sendiri. Bagaimanakah orang yang telah dikuasai oleh pahit empedu akan merasai manisnya? Atau apa mungkin orang yang merasai kepahitan dalam hidupnya akan merasai kemanisan selepas itu? Ya, ini pertanyaan yang bukan agak lagi, ini pertanyaan kerohanian. Orang yang merasai kepahitan dalam hidupnya, mengalami penderitaan dalam hidupnya, mengalami kepayahan dalam hidupnya, atau sepanjang hidupnya. Nah, apakah dia mungkin merasai kemanisan apabila wujudnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pertanyaan. Ya, Walid modifikan soalan ini. Faham kah? Jawapannya ya. Orang yang merasai kepahitan bagaimana sekalipun, nah apabila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah mereka akan merasai kemanisannya. Apabila betul caranya, kaedahnya. Ya. Nah itu. Sebab itu, nah kalau kita bercakap berdasarkan kepada keadaan, orang yang pening-pening, serabut dia, ya, mau buat macam mana? Kita bilang zikir kepada Allah. Betul kan? Nah, jika dia betul mengikut jalannya, itu akan membawa kepada ketenangan. Tanya saja Buya, pengalaman kami sebagai kaunselor ini, profesionalism kami. Ya kan? Nah betul. Sampai orang putih pun, bila berserabut tidak boleh selesai masalah, maka dianjurkan supaya kembali kepada agama. Kembali kepada agama berarti kembali mengingati Tuhan, kembali berhubungan dengan Tuhan, sekalipun dia Kristian, sekalipun agamanya bukan Islam. Ya, nah Walid ada evidence-nya, ada buktinya. Orang yang mengatakan itu namanya Carl Jung.
salah seorang bapa psikologi barat kelahiran Jerman, ya, 1968, tahun 1968, Carl J. Jung. Jung ke Jung? Jung, kan? Nah, itu panggilannya dalam bahasa Jerman. Nah, dia menulis dalam buku. Katanya, permasalahan psikologi tidak dapat diselesaikan, melainkan mengembalikan individu itu kepada agama. Berarti mengembalikan individu itu kepada Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu orang putih. Nah, kalau kita orang Islam, lebih-lebih lagi kan. Ala tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hati, mententeramkan jiwa, mendamaikan diri, melainkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas-jelas sudah. Okey? Jadi, artinya apa? Nah, terjawab di sana. Apakah kepahitan yang dilalui oleh kita manusia? Kepahitan yang berbagai kan? Macam-macam pahit, Pak. Walaupun pahit, akhirnya manis sudah sekarang. Walaupun manis terus, Pak. Nah, jangan jealous, Pak. Kan? Macam-macam pahit juga aku lalui, Pak. Itu, ini, sampai umur 50 lebih sudah. Nah, nantinya kamu orang pun sama saja. Macam-macam kepahitan yang akan dilalui. Suami meragamlah, anak meragamlah. Kan? Lelaki pun sama saja, Jul. Bang Jul, nanti isteri meragamlah, itulah, inilah. Macam-macam, tahu tak? Nah, macam-macam. Jadi itu semua nisbah ataupun bentuk-bentuk kepahitan yang mungkin kita akan tempuh, mungkin kita akan lalui. Nah, persoalannya, seberat manapun kepahitan hidup yang kita lalui, ya, yang kita tempuh, kita akan mencapai kemanisan, akan damai, akan tenang, akan kembali pulih, begitu kan? Apabila kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, berdasarkan kepada Al-Quran, apalagi kita berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Faham kah? Nah. Jadi jangan ambil tindakan mau terjun jambatan, Fas. Bashir Ahmad lari, pulang Bangladesh, tinggal anak pada kau 20 orang. Kau pun kelang kabut sudah. Macam mana mau buat ini? Anak 20 orang ini. Kau pun beranak tiap-tiap tahun. Sampai 20 orang. Tahun 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang. Banyak. Kecil saja kau, tapi beranak banyak. Okey. Nah, ketika itu, jangan kau buat keputusan. Jangan kita ambil keputusan yang menyalahi syariat. Begitu kan? Nah, bangkil pun sama saja. Kalau Mira lari daripada kau, kau jangan ambil keputusan terjun Pokok Pinang. Nanti kau panjat Pokok Pinang belakang rumahmu, kau terjun, Mbak. Jangan. Nah, keputusan terbaiknya apa, Mizi? Kembali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jelaskah? Nah, kau akan mencapai kemanisannya semula. Begitu. Fahamkah? Fahamkah, Fas? Nah, subhanallah, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Berilah pertolongan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selama kau ya Allah, ya Allah, ya Allah, nah, Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan itu kepadamu. Kan? Dan mencampakkan ketenangan dalam dirimu. Dan memberi kau jalan keluar. Kan? Dalilnya ada sudah, kita baca sudah kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ini kalau kita pergi rumah orang-orang tertentu, nah ada apa? Dalam frame. Dia letak betul-betul pintu masuk. Fahamannya adalah ayat ini akan tarik rezeki masuk. Dia sendiri tidak sembahyang. Dia tidak solat, istrinya tidak solat, anak-anaknya tidak solat. Bahkan bukan saja tidak solat, bahkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ditegakkan. Nah, tapi dia letak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat itu diframekan elok-elok, kan?
Dan pada walid itulah bentuk bid'ah. Kan? Bukan tidak boleh. Tapi kita sendiri perlu menepati konsep ayat Al-Quran itu sendiri. Apa? Wa may yattaqillah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bincang tentang takut. Ya kan? Nah, sekejap lagi kita sambung lagi bincang tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah menjadikan kepadanya jalan keluar apapun. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan Allah merezekikan kepadanya dengan rezeki yang tanpa hisab, yang tidak diketahui. Kan? Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, nah itu ayat dalil yang paling jelas. Wa may yatawakkal, sesiapa yang menghubungkan dirinya. Tawakal itu dengan makna berhubungan, kan? Sesiapa yang menghubungkan dirinya dengan Allah. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah akan memberinya jalan keluar. Innallaha balighun amri, karena Allah lah yang menyampaikan segala sesuatu menurut kehendaknya. Jelaskah? Nah, dalil-dalil ini memberi penjelasan kepada kita tentang apapun kepahitan, setara manapun kepahitan dalam hidup kita, jika kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah kita akan mencapai kemanisan dan terlepas daripada kepahitan-kepahitan itu. Jelaskah? Kemudian musannif mengatakan jawabnya. Beliau berkata, nah beliau di situ ini terjemah ya, hakikatnya rohaniah kita. Ya. Jawabnya jawab secara kerohanian. Nah, beliau berkata, beliau di situ bukan orang. Beliau di situ adalah rohaniah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rohaniah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita, rohaniah kita masing-masing. Dia hendaklah berusaha menjauhkan kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Nah, dalam arti kata yang lain, macam mana kita mau mencapai kemanisan? Ya. Bagaimana kita mau mencapai kemanisan hidup sedangkan kita bergelumang dengan kepahitan-kepahitan yang berbagai? Nah, nanti rohaniah kita akan berkata kepada diri kita. Ya, nah seolah-olahnya begitu. Rohaniah kita akan bercakap dengan diri kita. Apa? Hendaklah berusaha menjauhkan kehendak, keinginan. Hendaklah berusaha menjauhkan kehendak, keinginan. Ada sudah keinginan di situ. Kehendak terjemahannya adalah keinginan ya. Nah, kita pakai satu saja. Hendaklah berusaha menjauhkan keinginan hawa nafsunya. Nah, itu pertama-tama. Rohaniah akan memberitahu kepada kita, rohaniah kita akan memberitahu kepada kita supaya menjauhkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Menjauhkan dengan makna meninggalkan, dengan makna memisahkan, dengan makna memutuskan. Nah, boleh. Ya. Keinginan. Kenapa keinginan-keinginan? Nah, kerana keinginan-keinginan itulah yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita belajar sudah semuanya dalam syarahan-syarahan sebelumnya. Ya. Keinginan-keinginan kita, pada kebanyakan keinginan-keinginan kita itulah yang melalaikan ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selalu contohkan Mizi dengan wai sukunya. Nah, kerana menginginkan wai sukunya, nanti wai suku itu akan menyebabkan dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dia labai. Sekarang Mizi labai. Mengaji pondok dia, mengaji kitab dia bagus, Pak. Alhamdulillah. Nah, kenapa dia begitu? Nah, dia sederhana saja. Zuhud saja dia. Motonya keris. Keris pun mau jalan, tidak mau jalan sama banyak sudah. Kelasnya sudah habis. Motonya pun begitu saja. Tapi dia zuhud juga, Pak. Kan? Tiba-tiba datang wai sukunya. Kaki pun jadi panjang. Betul kan? Bukan Bukit Selambau lagi sudah. Sungai Petani, Kuala Lumpur pun dia pergi, Pak, dengan wai sukunya itu. Nah, kalau dulu
dengan kerisnya, dia mau menarik, dia pun rasa malu, mau menarik si Yana kah, si siapakah, dia malu. Nah, sekarang Waisuku. Nah, malam ini menarik Yana, malam esok menarik siapa Jul? Yati. Malam lusa, nah ada saja yang dia mau menarik, Pak. Nampak kan? Semakin melalaikan dia. Semakin melalaikan Mizi daripada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Faham kah? Nah, itu bah contoh. Jadi sebab itu, ya, kita diajar, musannif menasihatkan kita antara lain supaya menjauhkan diri kita. Menjauhkan tadi dhabitnya apa? Sofia. Ya. Memisahkan, meninggalkan. Nah, ada lagi satu dhabit ya, merendahkan. Termasuk di situ. Merendahkan keinginan hawa nafsunya. Merendahkan keinginan hawa nafsu kita. Dalam arti kata yang lain, jangan hawa nafsu kita itu besar, jangan hawa nafsu kita itu tinggi. Gitu kan? Nah, yang tinggi dan besar itu biar mau berurusan dengan Allah SWT. Ya? Dalam arti kata yang lain, nah yang sepatutnya tinggi, sepatutnya besar itu bukan hawa nafsu, tetapi rasa untuk berhubungan dengan Allah SWT. Nah, itu yang sepatutnya besar. Jelas kan? Nah, adapun keinginan hawa nafsu kita terhadap yang lain daripada Allah SWT, kita rendahkan, begitu. Nah, kalau kamu orang tanya Walid mau apa? Sekarang ni dalam pikiran Walid, kalau benda mau apa? Walid mau kapal, masih mau kapal, tahu tak? Nah, jujur saja aku bilang kamu orang. Nah, tadi Cina yang tanah ini kasih tahu sudah, harga tanahnya 1.2 juta. Mereka tetap mau 1.2 juta. Alasannya kelapa sawit ini 1 bulan berapa dia bagi bah. Jualannya itu. Nah. Kalau tidak kerana kelapa sawit ini ku mau beli, nah kapal ku beli. Kamu orang boleh percaya kah? Kamu orang percaya kah? Kamu orang percaya kah boleh beli kapal? Nah, kamu orang pun termasuk orang bodoh juga, Pak. Kau mau ambil duit di mana? Mau beli kapal? Tarik. Wah, kau pun pandai sudah. Dunia merapu ini, Mizi, ya. Ya, tapi jujur. Kalau ada kesempatan kau mau beli kapal, Pak. Ya, jujur. Keinginan itu kan? Keinginan. Nah, tundukkan saja keinginanmu, wahai Ustaz Hamdan bin Osman. Nah, aku tundukkan keinginanku, Pak. Walaupun ku boleh membeli kapal, aku tidak akan membelinya. Aku akan membeli tanah ini juga. Untuk siapa? Untuk pondok kita. Tahu tak? Nah, doakan saja kamu orang. Begitu, Pak. Amin ya rabbal alamin. Selalu doa, ya Allah, kasih rezeki kepada pondok kami, ya Allah, untuk kami beli tanah ini. Nah, begitu, Pak. Kita beli semuanya. Okey? Itu contoh, ya. Tundukkan keinginan. Nah, Mizi mau Waisuku, zikir dia Waisuku. Malam-malam kita dengar apa Mizi ini? Mula-mula subhanallah. Hilang subhanallah, Waisuku. Jangan, Mbak Mizi. Ya. Karena itu keinginan saja. Jangan besarkan keinginan kita. Jangan tinggikan keinginan kita. Tundukkan keinginan kita. Rendahkan keinginan kita. Nah, ya. Dan kita besarkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan itu hanya bahagian kecil daripada keperluan-keperluan kita mungkin. Nah, begitu saja. Paham tak? Wahai manusia, katanya, apabila si mukmin, ini penjelasan sudah, ya. Ini penjelasan sudah. Wahai manusia. Nah, kita semuanya di situ. Termasuk jin. Apabila si mukmin membuat kebaikan. Nah, perhatikan, ya. Apabila si mukmin membuat kebaikan. Si mukmin. Nah, bukan apabila orang membuat kebaikan, bukan. Nah, kalau orang itu umum. Tapi sebutannya di sini adalah jelas. Apabila si mukmin. Nah, kenapa mukmin? Kerana mukmin itu mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya di mana? Hubungannya di hati, begitu kan? Hubungannya di hati. Nah, istilahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hatimu apa?
Nah, ubudiyah itu menyeluruh sudah. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hatimu. Nah, semua orang belajar sudah ini. Nah, aku mau tanya si Fasma. Mau tanya menantu. Adi. Aduh, ulang soalan lagi. Nah, aku tanya kau pikir apa? Merawang-rawang kah? Nah, tanya, dengar soalan. Apa soalanku tadi? Ha? Nah, hubungan dengan hati. Apa istilahnya? Nah, sekarang kita bercakap tentang mukmin. Nah, beriman. Beriman itu apa? Beriman itu antaranya punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, antaranya. Itu kan? Nah, hubungan itu di mana? Di hati. Nah, istilahnya apa? Sebagai orang berilmu perlu tahu istilahnya. Ha? Nah, itu cerita hati. Sekarang istilah dengan beriman itu. Nah, apa? Nah, tasdik. Mizi juga apa yang boleh? Pandai dia. Allah kasih dia ilmu walaupun dia nakal. Dia tidak jahat lagi tapi nakal. Ha? Mama. Mama yang kasih tahu. Tidak bah, Mizi tidak dengar bah. Mizi yang jawab itu. Mamamu mana jawab? Mama beritahu kamu orang. Oh, okey bah. Pandai juga bah mamamu. Nah, yang kedua. Mimi. Nah, yang kedua apa? Niat. Nah, yang ketiga, Lina. Rasa. Nah, itu istilahnya kan. Apa tadi? Tasdik mewakili iman. Niat mewakili Islam. Dan rasa mewakili ihsan. Ya kan? Nah, begitu betul kan? Nah, tempatnya semua di hati. Begitu kan? Nah, belajar sudah semua orang. Ya, jangan kelang kabut bila ditanya soalan-soalan begitu. Kau ni Fas, mau jadi menantu macam mana ini? Ha? Nanti Abuya yang akan interview. Tadi Buya kasih tahu Walid, yang perempuan-perempuan ini, anak-anak yang kita yang perempuan ini, Al-Qurannya agak payah. Agak apa? Macam mana? Abuya? Kelang kabut. Ha? Nah, bacaan Al-Qurannya kelang kabut. Nah, itu diberitahu oleh Abuya tadi. Nah, Walid kasih masa lagi. Walid cakap dengan Abuya, sekiranya tidak boleh selesai, antar pada Walid. Nah, Walidnya akan mengajar Al-Quran. Biar kamu orang tahu macam mana. Faham sila? Tidak ada kompromi. Tidak ada belas kasihan. Tahu tak? Boleh tahu tu? Okey, wahai manusia, apabila si mukmin membuat kebaikan, nah, dasarnya adalah mukmin, ya, kemudian dia melakukan kebaikan. Betul, paham tak? Dasarnya bukan manusia umum, ya, dasarnya bukan manusia umum, tapi dasarnya mukmin, orang yang beriman. Nah, kemudian dia melakukan kebaikan, ya, apa yang akan terjadi? Diri kebinatangannya. Diri kebinatangannya dengan maksud haiwaniyah. Kenapa tiba-tiba musannif mendatangkan istilah kebinatangan? Ya, tiba-tiba musannif mendatangkan istilah kebinatangan. Nah, kita belajar sudah berdasarkan kepada Al-Quran, ya. Manusia pada sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan melalui Al-Qur'annya, jelas sudah. Yang tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala sama saja dengan binatang, sama saja dengan haiwan. Ya, manusia ya. Walid cakap semua, Walid tulis sebab takut kamu orang tidak paham. Manusia pun kamu orang tidak paham apa.
Walaupun kamu orang sendiri manusia. Ha? Jin pun nanti dia tidak faham apa, walaupun dia jin. Ha? Boleh jadi begitu kah? Ha? Boleh jadi begitu kan? Manusia tidak paham apa itu manusia. Okey, manusia. Ya. Kita ada istilah, terjemahannya semua manusia. Nah, istilahnya adalah, istilah Al-Qurannya adalah An-Nas. An-Nas, itu pertama. Yang kedua, apa lagi ya? Al-Insan. Ya. Al-Insan. Nah, sekurang-kurangnya dua istilah ini. Ada lagi An-Nafar dan sebagainya. Ya. An-Nas, Al-Insan, An-Nafar. Tapi secara ilmiahnya kita membahaskan dua ini saja. Nah, maknanya adalah manusia. An-Nas juga manusia, Al-Insan juga manusia. Bezanya manusia An-Nas, ya, manusia yang disebut dengan An-Nas. Manusia ini umum sifatnya campur aduk. Sifatnya campur aduk antara hak dan batil. Okay. Manusia yang umum ini, manusia secara umum, nah sifatnya campur aduk saja antara yang hak dengan yang batil. Ya, dalam hidup mereka campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Boleh faham ke ayatnya? Ini manusia secara umum. Nah, di sana mungkin ada Hindu agamanya, Buddha agamanya, Kristen agamanya, macam-macam agama. Kan? Majusi atau agama-agama yang tercetus daripada Yahudi, daripada Nasara, daripada Majusi. Ya kan? Kau kenapa bangkil? Kau teringat Mira kah? Nah, itulah aku bilang tadi. Belajar pun teringat saja si Mira. Nah, hubungannya begitu kan? Nah, apalagi bangkil sudah mau menikah sudah. Kamu orang tahu kah? Tidak tahu lagi? Nah, bangkil mau menikah sudah, Bang. Okey. Nah, nampak ya? An-Nas, manusia, terjemahannya adalah manusia. Nah, ini definisi secara umum. Nah, okey. Dan Al-Insan, terjemahannya manusia juga. Nah, jadi Al-Insan menyalahi yang ini. Jadi Al-Insan kita katakan khusus, dan sifatnya tidak campur aduk antara hak dan batil. Nah, dalilnya apa? Tengok saja ayat ya ayyuhan nas. Tengok saja dalam Al-Quran ada kan? Ayat ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Itu dalilnya. Perhatikan saja dalam Al-Quran. Dan ini sisi lain adalah ya ayyuhal insan. Ini berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, perhatikan, cari dalam Al-Quran itu, baca. Jadi ada perbezaan yang sangat ketara antara An-Nas dengan Al-Insan. Nah, perbezaannya itu apa? Ini An-Nas. Umum, sifatnya campur aduk antara hak dan batil. Nah, hidup campur aduk saja. Ya, mungkin tidak mengenali yang hak, tidak mengenali yang batil. Main apa? Main belasah saja. Main redah saja dalam hidup. Ya. Taat dengan maksiat. Taatnya ada, maksiatnya ada. Mungkin dia taat, dia berpuasa, datang bulan puasa dia berpuasa. Di sisi lain dia tidak menutup auratnya, tidak menjaga auratnya dan sebagainya. Nah, taat dengan maksiat itu terhimpun dalam diri. Dalam kehidupan mereka. Nah, itu An-Nas. Yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran secara jelas. Kita selalu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
lahum uzunun la yasma'una biha, lahum a'yunun la yubsaruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, ayat Allah SWT jelas. Jadi manusia mana yang lebih buruk daripada binatang ternakan? Nah, manusia ini. Faham tak? Nah, yang Allah bilang lebih buruk daripada binatang ternakan. Nah, manusia itu klasifikasinya adalah an-nas. Nah, jadi menjadi tugas kita untuk keluar daripada keadaan-keadaan an-nas ini. Dan meletakkan diri kita atau masuk ke dalam keadaan-keadaan al-insan. Nah, itu tugas kita. Tugas semua orang. Ya, tugas semua orang, tugas semua manusia dan jin. Jin juga. Faham kah? Jelas kah? Nah, ini tidak melibatkan angsa. Tidak melibatkan ayam piru, tidak melibatkan ayam kampung kita, tidak melibatkan pelanduk, tidak melibatkan burung merak yang akan datang. Apa lagi? Tidak melibatkan kambing, tidak melibatkan biri-biri, babi pun tidak, Pak. Ya kan? Nah, manusia dan jin saja. Jelas, Makil? Kau mau tanya kenapa kambing tidak terlibat? Mau tanya? Nah, karena kambing, angsa, ayam, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, semuanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala itu hanya manusia dan jin. Nah, itu saja. Ya, dalam arti kata mudahnya, pencerahannya, yang tidak mau dengar cakap itu selalunya manusia dan jin. Nah, itu saja, Pak. Kan? Nah, pokok dengar saja cakap. Tegak saja dia di situ, tidak berubah, Pak. Makcik kita ini, makcik Juni kita, dia menoreh getah. Daripada Walid duduk di sini 4 tahun sudah sampai sekarang. Nah, pokok getah itu tidak lari ke mana-mana, Pak. Di situ saja dia. Ya kan? Nah, kalau ikut logiknya, selalu kena toreh lari, Pak, dia. Ya kan, Mangkit? Nah, tidak lari, Pak. Di situ saja dia. Nah, taatnya, patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Okey, ada pertanyaan enggak? Sampai di situ. Tiada, Okey, terus. Apabila si mukmin membuat kebaikan, diri kebinatangannya. Nah, yang kita sebutkan tadi, diri yang terkait an-nas itu, ya. Diri kebinatangannya, diri terkait an-nas itu bertukar menjadi hatinya. Bertukar menjadi hatinya. Ini terjemahan. Sebenarnya bukan bertukar menjadi hati. Ya. Sebenarnya merubah rasa dan perasaannya. Nah, itu. Nah, diri kebinatangannya itu nanti berubah, bertukar berubah. Nah, apa yang berubah? Rasa dan perasaannya. Jadi hati kita pakai terus. Istilah yang lebih tinggi daripada hati adalah rasa dan perasaannya. Ya, bertukar berubah menjadi, bukan menjadi, bertukar berubah terhadap rasa dan perasaannya. Betul ke ayatnya? Apabila si mukmin membuat kebaikan, diri kebinatangannya itu akan berubah. Bagaimana ayatnya? Ini Walid gagal nih bahasa Malaysia nih. Diri kebinatangannya itu bertukar, berubah menjadi rasa dan perasaan. Gitu, Pak. Menjadi rasa dan perasaan yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dobit. Jangan tinggal, nanti kamu orang keliru. Apabila si mukmin membuat kebaikan, diri kebinatangannya, bertukar ya, diri kebinatangannya itu, an-nas itu, bertukar, berubah, menjadi rasa dan perasaan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini kan? Yang boleh tunjukkan tadi begini. Nah, dia di sini ya.
Nah, nanti dirinya bertukar menjadi ini. Okey. Permulaannya di sini. Nah, apabila kita sedang bercakap hubungan dengan Allah, apabila dia berhubungan dengan Allah, apabila dia melakukan kebaikan, kebaikan itu menyeluruh kan? Apabila dia melakukan kebaikan, zikirkah, solatkah, kebaikan-kebaikan yang diredai oleh Allah SWT, nah nantinya akan merubah dari posisi ini kepada posisi ini. Faham tak? Dan posisi sifat juga akan berubah dari keadaan ini kepada keadaan ini. Kepada keadaan ini. Boleh faham tak? Nah, yang pertama sekali berubah. Nah, kalau kita sebut manusia itu ada dua ya. Dua keadaan manusia. Satu rohaniah. Dan kedua jasmaniah. Nah, jadi kebaikan itu akan merubah rohaniahnya. Faham tak? Nah, perlahan-lahan nanti dia akan merubah jasmaniahnya. Faham? Nah, begitu, bah. Sama saja keadaan. Mizi, nah, aku contohkan Mizi saja, Mizi ya. Nah, bukan main buaya dia. Buaya, cap buaya lagi. Ini bukan buaya cap ayam, tahu tak? Ini buaya cap buaya lagi dia. Tiba-tiba dia melakukan kerana dia mukmin, kerana dia seorang mukmin dan dia melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu nanti menukar rasa dan perasaan Mizi. Faham tak? Nah, rasa insaf dia. Astaghfirullahaladzim, aku tersilap sudah. Kenapa? Sana aku janji sayang, sini aku janji sayang, situ aku janji sayang. Nah, 10 aku atur semua, aku janji sayang semuanya. Mana boleh sampai 10? 4 saja. Astaghfirullahaladzim, aku bersalah sudah, aku silap sudah. Nah, rasa dan perasaan itu datang. Faham tak? Merubah, itu kita bilang merubah tadi. Jika tidak, Mizi kejam saja. Betul kan? Kejam lah dia. Kejam kan, Fas? Nah, Yana bilang sayang, kau pun dibilang sayang. Mimi pun dia bilang sayang. Lina pun dibilang sayang. Sofia pun dibilang sayang. Semua orang dibilang sayang. Nah, kejam lah itu. Zalim kan? Nah, tiba-tiba datang keinsafan. Astaghfirullahaladzim. Aku tersalah sudah. Aku silap sudah. Kan? Tidak baik aku main-main perasaan orang begini. Dia pun minta ampun pada Allah. Jadi, wai sukunya pun digunakan untuk ke masjid surau selepas itu. Nah, begitu kan? Nah, tidak menarik lagi bangkil. Dia tidak menarik lagi. Nah, Masya Allah. Jadilah Mizi seorang yang bagus sudah. Artinya apa? Artinya rohaniahnya telah berubah dan perlahan-lahan rohaniah itu merubah jasmaniahnya. Faham tak? Nah, apabila jasmaniahnya, rohaniahnya berubah, jasmaniahnya berubah, nah dia akan datang ke sini, Pak. Akan merubah sifat-sifat dan dia tidak akan mencampur adukkan di antara hak dengan batil lagi. Faham tak? Nah, begitu. Faham tak? Nah, jelas tak? Jadi sebab itu kita disuruh buat kebaikan. Betul kan? Nah, kita belajar dalam akronim Islam itu. Luzumul ihsan fi kulli makanin wa zamanin. Luzumul ihsan. Nah, jika kita orang Islam, maka salah satu perkara yang menjadi tuntutan ke atas kita adalah luzumul ihsan fi kulli makanin wa zamanin. Nah, apa itu? Bangkil. Kasih jelas sebab bangkil. Kau terjemah seorang-seorang kau saja. Orang lain mau pakai kau punya terjemahan. Apa? Nah, bangkil menterjemahkan sentiasa luzumul ihsan fi kulli makanin wa zamanin dengan makna sentiasa berbuat kebaikan di setiap masa dan tempat. Begitu kan bangkil? Setiap masa dan tempat itu kita bilang keadaan. Setiap masa dan keadaan. Begitu. Nah, itu menjadi kita punya tanggungjawab. Jelas ke? Nah, macam mana mau sentiasa melakukan kebaikan kalau rohaniah kita masih lagi terbelenggu dengan keinginan-keinginan atau apa yang kita sebutkan tadi, makhluk dan sebagainya.
Tidak mungkin buat kebaikan. Kalau dia remaja, nah dia mau jadi vandalism. Mau buat jahat saja. Bukan mau buat baik. Kalau dia dewasa, nah dia akan buat jahat secara dewasa. Betul kan? Kalau sudah tua, jahat secara tua. Kau tahu tak? Nah orang tua pun buat jahat juga. Masya Allah. Nah, jadi kita perlu keluar daripada keadaan-keadaan ini. Betul kan? Supaya kita, nah remaja kita pun dalam keadaan yang baik, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang hidup kita tidak mencampur adukkan hak dan batil. Gitu. Terus sampai dewasa kita pun berhubungan dengan Allah SWT, tidak mencampurkan hak dan batil. Kan? Nah sampai tua kita pun berhubungan dengan Allah SWT, ya, tidak mencampurkan hak dengan batil. Itu mah. Hak saja berada di dalam diri. Masya Allah. Itu kan? Nah, kamu tanya Bangkil Kuta, kamu tanya, adakah Walid orang yang tua-tua yang bermaksiat kepada Allah berlambak? Kau tahu ke berlambak? Mau mati sudah, buat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita melihat orang tua, orang muda pun jangan buat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena mati itu tidak diketahui waktunya. Karena itu bah. Maka Walid nasihatkan Ahmed khususnya, jangan buat maksiat Ahmed. Bukan Ahmed ini bah. Takut mati. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Faham tak? Nah, nasihatkan kita semua, bah, termasuk Mizi, Bangkil pun serupa juga. Jangan buat maksiat. Takutlah kepada Allah SWT. Faham tak? Walid juga, bah. Okey. Nah, faham sudah ya? Diri kebinatangan itu bertukar menjadi... Macam mana dobitnya tadi? Baca dobitnya. Mizi, baca dobitnya Mizi. Diri kebinatangannya, air hewannya, yang terkena itu bertukar, air berubah menjadi hatinya, air rasa dan perasaan yang berhubungan. Iya. Okey, boleh pakai dobit itu. Kau baca kau punya dobit fast. Nanti kamu orang menyeleweng, bang. Apa kau? Kau paham ke itu? Nah, kau jangan tidak paham, aku tanya lagi nanti. Okey. Diri itu pun, nah, kesannya, implikasinya, diri itu pun mencapai kesedaran hati bila, kan? Diri itu pun, diri yang kita sebutkan tadi, rohaniahnya satu sisi, jasmaniahnya satu sisi, ya. Diri itu pun mencapai kesedaran hati, sedar diri saja. Nah, di kalimat mudah kita yang kita selalu pakai, sedar diri. Nah, diri itu pun mencapai kesedaran hati, sedar diri. Nah, dia berada di dalam kesedaran diri. Nah, gitu kan? Jadi kesedaran diri ini secara umumnya adalah tahu siapa kita, tahu siapa Tuhan kita. Nah, itu secara umumnya. Nah, itu kesedaran diri. Nah, apabila kita mengetahui, memahami siapa kita dan siapa Tuhan, nah kita takut melanggar hak-hak Tuhan, gitu kan? Nah, sekurang-kurangnya. Nah, itu apa? Kesimpulan daripada kesedaran diri. Nah, orang yang tidak sedar diri, dia banyak mengambil hak Tuhan. Ya. Berada dalam keadaan-keadaan yang tidak sepatutnya. Begitu, Pak. Sombong, ya, derhaka dan sebagainya dengan Allah, dengan agama.
dengan sesama makhluk dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka tidak berada di dalam kesedaran diri. Jelas? Nah, orang yang sedar diri tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu perbezaan. Okey. Kemudian katanya, kemudian hatinya bertukar kepada rahsia. Nah, kemudian satu fasa ya. Satu fasa kepada satu fasa. Tadi bertukar hati daripada kebinatangan, haiwaniah itu bertukar kepada rasa dan perasaan yang menghubungkan dia dengan Allah. Nah, sekarang bertukar lagi. Diri itu pun bukan bertukar lagi. Diri itu pun mencapai kesedaran hati. Nah, apabila rasa dan perasaannya berhubung dengan Allah, nah ketika itu dia akan mencapai sedar diri, ya. Dia akan mencapai sedar diri. Nah, apabila dia mencapai sedar diri, itu keadaan. Kemudian hatinya bertukar kepada rahsia. Nah, bukan bertukar sebenarnya. Hatinya mampu menanggap. Nah, kemudian hatinya bertukar, mampu menanggap rahsia. Nah, Walid padam ini ya. Dalil-dalil ini Walid padam dulu. Nah, bagaimana? Nah, hati itu adalah rasa dan perasaan. Ini istilah kita, istilah yang lebih advance daripada hati ya. Nah, rasa dan perasaannya mampu menanggap ya, mampu menanggap. Di sini ya. Mampu menanggap. Betul? Menanggap. Mampu menanggap. Nah, mau tanggap apa? Bilang di sana rahsia. Apa rahsia? Nah, rahsia itu adalah sir alami dan sir nafsi. Dalam struktur kerohanian. 1, roh. 2, akal. 3, hati. 4, sir alami. 5, sir nafsi. 6, nafsu. Dan 7, sukma. Nah, jadi hati ini ya sebagai sebagai elemen rohaniah, gitu kan? Secara umumnya elemen rohaniah nantinya mampu menanggap. Menanggap apa? Menanggap sir alami dan menanggap sir nafsi. Nah, istilah kita menanggap. Ya. Nah, bagaimana dia menanggap? Nah, contohnya dia lihat ini hari hujan sepanjang hari. Nah, dia mampu menanggap bahwa hujan sepanjang hari itu hikmahnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Misalnya, itu kan? Dalam arti kata yang mudah, menanggap ini akan menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, sama ada daripada sir alami, rahsia alam, ataupun rahsia dalam dirinya sendiri. Nah, ditanggap dan kemudian menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh fahamkah itu? Nah, disinilah yang membezakan Lina dengan Stella. Stella, anak perempuan Richard, berbangsa Kadazan. Berbangsa Kadazan dusun, agamanya Kristian. Nah, membezakan Lina, seorang yang beragama Islam. Fahamkah? Nah, jadi kalau Stella, anak perempuan Richard tadi, dia lihat langit, dia pandang langit, tidak memberi kesan apapun kepadanya. Dalam menanggap. Betul kan? Nah, nanti Lina, kau tengok langit, lain bahkan. Nah, kalau kau tengok langit, kau pun macam Stella juga. Nah, berarti dirimu, rohaniahmu tidak menanggap sir daripada alam itu. Fahamkah? Nah, jadi kau tanggap macam mana? Kau tengok langit macam mana? Sama macam Stella kah? Jadi kau macam mana? Nampak kebesaran,
nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk menanggap. Jelaskah? Nah, begitulah hal-hal yang lain. Faham? Terus. Kemudian hatinya bertukar kepada rahsia. Nah, apa dhabit Mumizi? Baca. Kuat sikit, bah. Kuat sikit, Mizi. Kasih semua orang dengar, bah. Mana suara jantanmu mana? Ada. Terus. Kemudian hatinya, air rasa dan perasaannya bertukar kepada air mampu menanggap rahasia. Mampu menanggap rahsia. Nah, nanti rahsia itu aikan alami, nafsi. Ya. Kemudian kata musannif, rahsia itu juga, nah rahsia itu juga nanti bertukar. Rahsia itu juga bertukar menjadi fana. Nah, rahsia yang kita tanggap itu tadi, daripada alami maupun daripada nafsi, akan bertukar menjadi fana. Apa maksud bertukar? Bertukar ai berubah. Bertukar ai berubah. Nah, begitu. Bertukar ai berubah menjadi fana. Nah, apa maksud menjadi fana? Nah, maksudnya terkait dengan sedar diri, kau tahu membezakan hak Allah dan hakmu sebagai makhluk. Nah, itu fana. Jadi tahu kita membezakan hak Allah dan hak kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Nah, boleh begitu saja. Ya. Nah, keadaan rahsia itu nanti, rahsia yang kita tanggap, rahsia yang ditanggap. Nah, dhabit begitu. Rahsia yang ditanggap itu juga bertukar berubah menjadi fana. Fana itu kan terkait dengan rasa dan perasaan. Nah, berarti menjadi fana dalam rasa dan perasaan kita. Nah, menjadi fana itu apa? Kita belajar sudah. Ya, tentang fana itu apa kita belajar dalam syarahan yang ke-6. Nah, itu boleh refer saja. Kan? Dan banyak definisi fananya. Tapi kita sebut dalam konteks terkait dengan apa yang kita bincangkan adalah, jadi tahu kita, fana itu adalah kesedaran dalam membezakan hak Allah dan hak kita sebagai hamba. Begitu. Jadi rupanya sembahyang itu hak Allah. Nah, kita buat saja, kita laksanakan saja. Puasa itu adalah hak Allah. Puasa, misalnya kita katakan, ya, berbuat baik itu adalah hak Allah. Nah, laksanakan saja. Jangan kau pertikai-pertikai. Kenapa? Kan? Selalu pertikai saja. Nah, kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? Nah, pertikai begitu. Kalau orang lain boleh berpeleseran, bercanda-canda, awek sana, awek sini, kenapa aku tidak boleh? Nah, ini pertikaian-pertikaian lazim yang selalunya memberontak di dalam diri kita. Apabila rohaniah kita tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak dapat menanggap, ya, kita tidak dapat menanggap sir alami, sir nafsi, dan menghubungkan kesedaran kita dengan fana. Nah, itu yang terjadi. Ya, memberontak saja dalam diri kita. Orang boleh berawek, kenapa aku tidak boleh berawek? Orang boleh bercinta di dalam kebun kelapa sawit, kenapa aku tidak boleh bercinta dalam kebun kelapa sawit? Nah, semua bertikai saja. Kan? Orang boleh bercinta di mana-mana, kenapa aku tidak boleh bercinta di kandang kambing? Nah, kan? Datang saja persoalan-persoalan seperti itu, memberontak saja, kan? Nah, kenapa? Kerana kita gagal menanggap sir alami dan sir nafsi dan merubah kita kepada fana. Nah, itu. Jelaskah? Jelaskah kamu orang? Nah. Okey. Keadaan fana itu nanti bertukar lagi. Nah, keadaan fana itu bertukar, nanti bertukar. Lalu menjadi satu wujud yang lain katanya. Ya, keadaan fana. Nah, fana itu apa? Kesedaran apa tadi? Kesedaran terhadap hak Allah
dan hak hamba, hak kita sebagai hamba. Nah, itu kesedaran itu akan bertukar menjadi satu wujud yang lain. Bertukar menjadi satu wujud. Nah, wujud di situ adalah keadaan. Bertukar menjadi satu wujud keadaan yang lain. Nah, keadaan yang lain itu keadaannya apa? Nah, disebut di bawah. Bertukar menjadi satu keadaan. Nah, keadaan disebut di bawah ya. Kemudian diperhatikan. Nah, itu keadaannya. Keadaan kita mula memerhatikan. Keadaan kita memerhatikan rohaniah kita sendiri. Ya. Keadaan kita melihat rohaniah kita sendiri. Atau dalam arti kata yang mudah, lazimnya para ulama menggunakan istilah keadaan melihat kepada keburukan diri sendiri. Nah, itu. Nah, itu perkataan yang paling mudah, lazim digunakan oleh para ulama. Dalam arti kata yang lain, kita akan melihat keburukan-keburukan kita sendiri untuk diperbetulkan. Kita tidak melihat lagi keburukan-keburukan orang lain. Ya. Boleh fahamkah? Nah, kata musannif, kawan-kawan itu. Nah, kawan-kawan kita terjemah pada awal itu hari kita terjemah sudah. Kawan-kawan, apa makna kawan-kawan? Apapun yang mempengaruhi kita, itu kan? Nah, kawan-kawan apapun yang mempengaruhi kita daripada makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itu kawan-kawan. Digunakan istilah kawan-kawan, ya, kalau Arabnya rafiq, pada menggambarkan melekatnya mereka pada diri kita. Ya. Istilah kawan-kawan ini terjemahan. Istilah Arabnya rafiq. Ya, rafiq. Nah, rafiq itu kenapa? Kenapa disebut rafiq? Karena melekatnya makhluk, benda, hal dan perkara itu pada diri kita. Nah, itu dibilang kawan-kawan. Sangat hampir dengan kita. Jadi katanya, kawan-kawan itu, apapun yang melekat pada diri kita, hampir dengan kita, sampai-sampai kita menyintainya, menyayanginya berlebih-lebih, lalai kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dapat pergi, ya, dapat akan pergi melalui tiap-tiap pintu, keluar dari kita. Dapat akan pergi melalui tiap-tiap pintu, keluar daripada diri kita. Nah, ada berapa pintu dalam diri kita? Ada berapa pintu dalam diri kita, rohaniah kita? Sila, mana sila? Nah, sila di sana. Ada berapa pintu dalam diri kita sila? Dalam rohaniah kita. Ini kalau tidak belajar tidak tahu ya. Nah, ada berapa? Cakap apa? Bisu sudah? Bisu sudah kan? Pening. Apa itu? Itu jari kau, Pak? Apa? Nah, mau cakap tidak boleh. Kau tunjuk jari. Dia tunjuk begini, Pak. Apa? Nah, kami tunggu kau saja. Cepat mau baca satu kitab lagi. Nah, kau saja makan 3 minit masa sudah. Nah, cakap begitu terus kan senang. Nah, ada 7 pintu, Pak. Nah, kau angkat jari saja betul, tapi sebutnya tidak boleh. Nah, Walid bukan mau kau angkat jari, Walid mau kau sebut. Nah, ada 7 pintu ya. Pintu roh ini tidak dipertikaikan langsung.
Ada pintu akal, ada pintu rohaniah kita namanya akal, pintu hati, pintu sir alami, pintu sir nafsi, pintu nafsu dan pintu sukma. Ya. Nah, berarti kita ada 7 pintu. Nah, akan keluar daripada kita yang namanya, yang istilah kita kawan-kawan tadi, yang rapat, yang kuat, melekat di kita, sampai-sampai mempengaruhi kita. Contohnya telepon dan sebagainya, ya, akan keluar daripada setiap pintu-pintu ini. Keluar dari akal kita, menyebabkan kita tidak pikir lagi. Kan? Nah, kalau Walid, keluar sudah kereta-kereta daripada pintu akal Walid. Walid tidak pikir lagi kereta-kereta sudah. Tahukah? Nah. Apa lagi? Semuanya. Kan? Nah, kemudian keluar daripada pintu hati kita. Nah, kita tidak rasa lagi bahwa itu sesuatu yang memberi manfaat pada hubungan kita dengan Allah SWT. Kita tidak rasa lagi. Faham kan? Sampai-sampai mungkin satu peringkat, nah isteri pun kita rasa tidak manfaat pada kita untuk berhubungan dengan Allah SWT. Nah, mungkin begitu, Pak. Kan? Nah. Okey. Terus, pintu sir alami. Nah, mereka akan keluar melalui pintu sir alami. Kata para ulama, apabila mereka keluar daripada pintu sir alami dan sir nafsi, nah apapun yang kita pandang akan menyebabkan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kawan-kawan itulah yang menjadi hijab pada sir alami dan pada sir nafsi kita. Yang menyebabkan kita tidak boleh merasakan. Faham tak? Tidak boleh menanggap dan tidak boleh merasakan. Boleh faham gitu? Nah, apabila mereka keluar daripada sir alami kita, nah menyebabkan kita lihat dan kita dapat menanggap. Keluar daripada sir nafsi kita, menyebabkan kita dapat melihat dan dapat menanggap. Faham tak? Nah, begitu. Yang keenamnya, pintu nafsu. Nah, keluar daripada kita. Yang selalu mempengaruhi kita. Ada sudah, dari pondok-pondok sana mau datang sini, keris belum memadai sudah. Tidak mau, dia mau wai suku juga misalnya. Kan? Nah, keluar sudah daripada nafsu kita. Nah, akhirnya menjadikan kita tidak merasakan itu sebagai satu keperluan lagi. Faham tak? Nah, akhirnya pintu sukma. Nah, keluar daripada sukma kita, keluar melalui pintu sukma kita, akan membersihkan sukma kita daripada kotoran-kotoran apapun. Faham tak? Nah, begitu. Nah, kemudian kata musannif, wahai manusia. Nah, besok, bukan besok kah? Hari Isnin baru kita bercakap tentang fana itu ialah menafikan semua makhluk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Nah, ini tafsirannya. Terjemahan ini bukan terjemahan literal, tapi terjemahan ini adalah terjemahan maudhu'i. Ya, berarti dimasukkan langsung maudhu'nya, ya, atau dimasukkan langsung takwil serta tafsirannya. Jadi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah ditafsirkan dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang bertakwa, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khitabnya. Ya. Nah, kalau dia merasakan dia orang yang bertakwa tetapi tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, nah itu tidak termasuk di dalam orang yang bertakwa. Nah, sifatnya termasuk dalam orang yang mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil yang kita sebutkan tadi.
Nah, orang yang mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil, nah dia berada di posisi an-nas. Jelaskah? Bukan di posisi al-insan. Jelas sudah? Okey. Dan hendaklah tiap-tiap diri, nah diri kita belajar sudah. Diri terdiri daripada dua elemen, rohaniyah dan jasmaniyah. Nah, dan hendaklah tiap-tiap diri, ai rohaniyah dan jasmaniyah, melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan. Ya, kita perlu melihat secara rohaniyah dan secara jasmaniyah terhadap kita, diri kita sendiri, rohaniyah dan jasmaniyah. Ya, melihat, memerhatikan apa yang telah kita sediakan. Apa? Yakni dari amal-amalnya. Berarti amalan-amalan apa yang telah kita sediakan untuk hari esok, ai hari akhirat. Nah, apakah yang telah kita sediakan untuk kita bawa ke hari akhirat? Nah, yang akan memerhatikan itu adalah rohaniyah kita. Yang akan menerima perhatian itu adalah jasmaniyah kita. Nah, karena itulah kita daripada awal kita meletakkan dasar, agama meletakkan dasar dan kita berbincang sudah dasarnya, baik rohaniyahmu maka baiklah jasmaniyahmu. Ya, buruk rohaniyahmu maka buruklah jasmaniyahmu. Buruk jasmaniyahmu berarti buruklah rohaniyahmu. Buruk tingkah lakumu berarti buruklah hatimu dan akalmu. Begitu kan? Salah jasmaniyahmu berarti salahlah pada hatimu dan akalmu. Begitu kan? Okey, fahamkan itu. Jadi buatlah persediaan untuk hari akhirat. Gerbangnya adalah kematian. Ya. Gerbang kepada akhirat itu, pintu gerbang kepada akhirat itu adalah kematian. Sedangkan kematian itu tidak diketahui bila. Tidak diketahui bila, termasuk di dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, kanak-kanak pun mati sekiranya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Betul kan? Nah, justru itu bersiap sedia. Nah, begitu. Ya. Bagaimana mau bersiap sedia? Memerhatikan. Bagaimana mau perhatikan? Nah, di sana peranan ilmu. Betul kan? Peranan ilmu lah yang akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita perhatikan. Ya, kemudian disebut dari sudut amalan-amalan. Ya. Nah, amalan itu tidak terhenti setakat jasmania. Ada amalan rohania, ada amalan akal, ada amalan hati, dan ada amalan tingkah laku kita. Itu kan? Okey. Dan yakni sekali lagi diingatkan, Allah peringatkan melalui ayat ini 2 kali. Ini termasuk dalam ayat tazkirah. Ya. Daripada apa? Daripada pemahaman kita riwayah dan Quran macam mana? Tartil dan tadabbur, ya. Konsep tartil dan tadabbur. Nah, ayat ini adalah ayat tazkirah. Allah memperingatkan dalam Allah memberi tazkirah kepada kita melalui ayat ini 2 kali. Nah, sekali lagi apa? Sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya. Allah amat meliputi pengetahuannya. Apa maksud Allah amat meliputi pengetahuannya? Maksudnya tidak ada yang Allah tidak tahu. Nah, itu makna meliputi. Ya. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Nah, justru itu, jangan kita berbohong dengan Allah. Jangan kita berbohong dengan agama. Dan kemudian diingatkan kita jangan berbohong, ya, dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Karena jika engkau berbohong dengan orang-orang yang beriman, kau berbohong dengan Allah. Kau berbohong dengan agama. Dan kau berbohong pada diri kau sendiri. Allah menyebutnya di dalam Quran begitu.
Sekalipun gambarannya terkait orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mau menipu Allah dan mereka mau menipu orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menipu Allah, menipu agama, menipu orang-orang yang beriman dan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya. Nah, tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala akan segala yang kamu kerjakan. Nah, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat meliputi. Nah, justru itu takutlah kepada Allah. Ya. Bawa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai motivasi, ya, atau sebagai perisai yang menyelamatkan kita daripada kerosakan. Dalam ilmu tasawuf kita bilang hubungan yang menyelamatkan kita daripada kerosakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawalah takwa. Takwa itu menjadi benteng. Ya. Takwa itu menjadi benteng, menjadi perisai kepada kita daripada kerosakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur pada Allah, kemarin kita sudah bercakap tentang apa itu takwa. Ya kan? Kemarin kita sudah bercakap tentang apa itu takwa. Dalam konsep yang holistik, konsep yang menyeluruh, bahwa takwa itu ya berdiri di dalamnya 9 atau 10 sifat, di mana sisi lain sifat itu disebutkan sebagai sifat rohaniyah orang-orang yang beriman. Ya, jelaskah? 10, 9 atau 10 sifat itu disebutkan sebagai sifat rohaniyah, sifat rohani bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang tidak memiliki sifat itu, nah, para ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf mengatakan, ya, mungkin beriman zahirnya tetapi tidak beriman batinnya. Mungkin beriman jasmaniahnya tetapi tidak beriman rohaniahnya. Fahamkah? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada nifak sebegitu. Okey. Kemudian daripada 9 atau 10 sifat itu, musannif kitab kita menukilkan, mengeluarkan, ya. Nah, sifat itu kan tersusun, gitu kan? Tersusun daripada taubatnya sampai kepada mahabbahnya, sampai kepada qanaahnya. Berarti tersusun. Nah, mursyid kita Imam Ghazali rahimahullah taala mengeluarkan satu daripada 9 sifat itu dulu. Nah, ternyata dia memilih sifat khauf. Dia membawa daripada 9 sifat itu, dia bawa dulu satu sifat, diperbincangkan sebagai permulaan. Nah, sifat itu adalah sifat khauf dengan makna takut. Nah, kemarin kita sebut sudah apa alasannya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala mengemukakan sifat khauf terlebih dahulu, mendahului sifat-sifat yang lain. Nah, apa alasannya? Kemarin cakap sudah. Perlu tahu alasannya dulu supaya kita tidak bercanggah. Nah, apa alasannya, Bangkil? No, kau mau merepet-repet sudah. Alasannya sikit saja, Pak. Itu bukan alasan lagi kau cakap tu. Nah, alasannya sikit saja. Nah, apa alasannya? Fas. Nah, kita belajar kitab kan, supaya kita tahu kitab ini dan kita tahu kenapa Imam Ghazali tidak bercakap taubat dulu, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian apa? Secara tersusun.
Kenapa dia mengeluarkan dan bercakap sifat khauf dulu? Nah, mesti ada alasannya. Nah, itu cara kita belajar kitab ya. Kajian kitab perlu begitu. Kita mesti mengetahui apa alasannya, apa tujuannya, kenapa, mengapa. Nah, begitu. Nah, baru alim, tahu tak? Kalau tidak halim saja, halim. Nah, Sofia, apa alasannya? Nah, itu saja alasannya, Makil. Imam Ghazali melihat jika sifat ini, sifat khauf ini tidak ada dalam diri kita, mana mungkin kita akan menjadi orang yang bertaubat? Mana mungkin menjadikan kita orang yang bersyukur? Mana mungkin menjadikan kita orang yang zuhud? Mana mungkin menjadikan kita orang yang bertawakal? Mana mungkin menjadikan kita orang yang mahabbah dan sebagainya? Faham tak? Nah, itu alasannya. Dalam istilah ilmu, alasan itu dipanggil illat. Ingat ya, nanti kita gunakan istilah ilat saja. Kita tidak akan menggunakan istilah alasan lagi. Ilatnya apa? Ilatnya apa? Ilatnya apa? Sampai kita membaca kitab besar. Nah, istilahnya adalah ilat. Untuk melihat perbezaan, pandangan dan sebagainya. Jelaskah? Nah, jadi kita ada sudah bahawa alasan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membincangkan sifat khauf dulu, mengatasi sifat-sifat yang lain adalah kerana tanpa khauf tidak mungkin adanya taubat. Itu kan? Betul kan? Tanpa khauf tidak mungkin adanya syukur. Tanpa khauf tidak mungkin berdirinya sifat-sifat yang lain. Gitu kan? Nah, jelas. Faham tak? Nah, jadi kerana itu sekarang masuk saja muka surat pertama. Ini terjemahannya, ini terjemahannya. Kalau bukan terjemahan pun kurang lebih sama saja. Nah, terus kita bincang tentang sifat khauf. Padahal dalam susunannya taubat mendahului semuanya. Betul? Okey. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengulas ayat surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Katanya kerana pada hari kiamat para malaikat, langit, bumi, malam dan siang, para malaikat, langit, bumi, malam dan siang. Nah, itu alam kan? Para malaikat, langit, bumi, malam dan siang. Nah, itu alam. Itu bagian daripada alam. Ya. Bersaksi, menjadi saksi. Adapun yang menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala nantinya bukan alam sahaja. Ya, bukan alam sahaja menjadi saksi, bahkan apa yang ada pada diri kita sendiri menjadi saksi. Betul? Kan? Faham tak? Nah, mau tanya dulu, faham ke tidak faham? Kita ada peringkat tinggi sudah belajar ni. Nah, istilah kita nanti berubah semuanya. Gunakan istilah-istilah yang lebih advance. Dengar ya? Di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi saksi, ya, bukan saja daripada alam. Dengar ya, bukan saja daripada alam. Yang menjadi saksi itu malaikat, langit, bumi, malam dan siang. Ini semuanya alam. Bahkan yang menjadi saksi itu termasuk apa yang ada pada diri kita. Jelaskah? Allah menyebutnya di dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami kunci semua mulut-mulut mereka. Nah, berarti mulut tidak akan bercakap lagi ketika di hadapan Allah SWT. Nah, kenapa? Karena mulut itu banyak sangat berbohongnya. Banyak sangat menipunya. Nah, Allah kuncikan mulut-mulut kita semuanya. Berarti mulut tidak akan bercakap. Wa tukallimuna aydihim.
tetapi kami bercakap dengan tangan-tangan mereka. Nah, tangan kita yang akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Allah. Ya, walaupun ayat ini menyebut tangan, tapi pada hakikatnya Allah boleh bercakap dengan apapun pada tubuh kita. Faham tak? Allah boleh bercakap dengan mata kita, Allah boleh bercakap dengan telinga kita, Allah boleh bercakap dengan otak kita, Allah boleh bercakap dengan hati kita, Allah boleh bercakap dengan perut kita, Allah boleh bercakap dengan darah kita, Allah boleh bercakap dengan daging kita, semua. Kenapa? Kerana semuanya itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Faham tak? Bukan hak kita. Berak kita pun bukan hak kita. Betul kan? Faham tak? Macam mana bukan hak kita? Hari-hari ku berak. Ya, memang hari-hari ku berak, tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul Kalina? Kau seperti terkejut saja oleh tanya. Nah, berak kencing kita pun hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya seluruh apapun yang ada di kita, di badan kita, yang menjadi pinjaman kepada kita. Dan kaki kita nantinya menjadi saksi. Bahkan seluruh apapun yang ada di badan kita boleh menjadi saksi. Faham tak? Ada hadisnya tentang itu. Allah bertanya kepada perut, apa yang kau isi di dalamnya? Maka perut memberitahu, ya Allah, apa yang ada di dalam perutku adalah yang haram. Nah, ada hadis tentang itu kan? Nah, berarti perut akan menjadi saksi. Perut akan bercakap dengan Allah, perut kita. Dan perut akan menjadi saksi. Na'udzubillah, ya Allah, selamatkanlah kami. Faham tak? Allah. Jadi katanya, kerana pada hari kiamat para malaikat, langit, bumi, malam dan siang. Nah, itu Walid sebut sudah tadi kan, itu alam. Berarti alam-alam ini akan menjadi saksi. Akan bercakap dengan Allah, menjadi saksi. Nah, bukan alam saja, bahkan apa yang ada pada diri kita juga akan bersaksi. Bersaksi ay menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang dikerjakan oleh anak Adam. Nah, anak Adam itu kita. Anak ini terjemahan. Kalau dalam teks Arabnya bani. Bani, nah keturunan. Bani dengan makna keturunan, itu lebih tepat. Ya. Nah, terjemahannya anak Adam saja. Atas apa yang dikerjakan ay dilakukan oleh Bani Adam, ay keturunan Adam alaihissalam, yakni manusia. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Nah, nanti kita semua akan disoal oleh Allah SWT. Yang menjadi saksinya adalah alam semesta. Yang menjadi saksinya pinjaman Allah SWT di dalam diri kita. Semuanya menjadi saksi. Nah, kau mau jawab apa, Mizi? Kan? Nah, yang kau bawa-bawa anak darah orang itu naik motor EX5 kau tu. Nah, kau mau jawab apa? Ha? Kau mau jawab apa, Mizi? Nah, tidak ada jalan lain kan? Nah, insaf, betul kan? Nah, aku bertaubat begitu kan? Ya Allah, ampunkanlah dosaku, begitu kan? Nah, itu yang terbaik. Allah. Adakah perbuatannya itu merupakan kebaikan atau kejahatan? Nah, itu kita kan, keturunan Adam, Bani Adam, keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia umumnya, akan disoal tentang perbuatan kita. Kebaikan atau kejahatan. Nah, mewakili hak atau batil. Nah, itu yang kita bincang. Ya, mewakili hak atau batil. Kebaikan atau kejahatan. Atau kemaksiatan. Nah, ada 3 istilah di situ. Atau kemaksiatan. Atau bentuk penderhakaan. Kemaksiatan ai penderhakaan. Nah, itu lain itu. Ya. Kebaikan satu hal, kejahatan satu hal. Lebih buruk daripada itu adalah penderhakaan. Nah, itu lebih buruk. Kenapa? Karena penderhakaan atau maksiat itu percanggahan dengan
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, percanggahan yang namanya maksiat itu percanggahan. Berarti apa? Berarti kita dengan sengaja bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Berbanding kebaikan atau kejahatan. Nah, kebaikan itu satu hal, kejahatan, ya. Kejahatan ada kalanya bukan derhaka, tapi karena nakal. Betul kan? Nakal, si Mizi ini nakal dia. Ada kalanya karena jahil. Nah, itu kan? Nah, ada kalanya karena jahil. Ada kalanya karena, nah kalau tidak tahu itu jahil kan? Jahil. Ada kalanya karena macam-macam kerana, apa kan? Kerana ikut orang. Nah, orang hisap syabu, kau mau hisap syabu, misalnya kan? Nah, orang mampus, kau tidak mau mampus. Nah, itu. Ya kan? Contoh. Jadi mengikut orang. Nah, jadi kejahatan itu satu sisi pandang definisinya tidak sama dengan maksiat. Nah, itu umumnya. Adapun maksiat, terang-terang kau bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Terang-terang kau melawan syariat ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksiat. Definisi secara terbuka. Jelas kan? Bahkan kata musannif, bahkan anggota-anggota badannya pun bersaksi atasnya. Nah, sudah aku sebutkan dulu tadi. Anggota-anggota badannya pun bersaksi atasnya. Bersaksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, ampunkanlah kami. Nah, macam mana kita bangkil? Mau jawab apa ini? Tangan kita nanti cakap dengan Allah. Sekian-sekian hari bulan bangkil berebut-rebut naik bas. Tidak perlu berebut, boleh naik sorang-sorang, tapi kau berebut juga. Kenapa? Karena kau mau picit punggung anak darah itu. Nah, kau taubat sudah bangkil? Taubat sudah? Astagfirullah, alhamdulillah. Nah, bangkil alhamdulillah, dia bagus dengan taubat. Okey. Allah, ya Allah. Nah, begitu kiaskan kepada hal-hal yang lain. Kemudian kata musannif, bumi bersaksi atas orang mukmin. Nah, adapun kepada orang yang mukmin, berarti orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah SWT, berpegang teguh dengan iman, Islam dan ihsan. Dan orang zuhud. Nah, dan orang zuhud berarti apa? Berarti dalam masa yang sama dia berzuhud, dia bersikap memadai. Nah, zuhud itu nantinya menumbuhkan syukur, itu kan? Zuhud itu nantinya menumbuhkan syukur. Nah, begitu. Ya. Ia berkata, ia menunaikan salat, berpuasa, mengerjakan haji dan berjihad. Orang mukmin nanti akan menjawab begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang mukmin dan orang zuhud, ia berkata, berarti ia menjawab ketika Allah menyoalnya nanti. Ia menunaikan salat, berpuasa, mengerjakan haji dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dan orang zuhud itu pun sangat berbahagia. Di mana orang mukmin, nah mukmin ya, penjelasannya tepat sudah tadi. Orang mukmin artinya orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Nah, syariat iman, syariat Islam, syariat ihsan, dia berpegang teguh. Dan orang zuhud, dia mukmin, dalam masa yang sama dia berzuhud. Nah, zuhudnya itu nanti menyelamatkan dia daripada syubhah. Faham tak? Orang yang zuhud dalam hidupnya, dia akan selamat daripada syubhah. Sedangkan syubhah itu lebih hampir kepada haram. Itu kan? Dari segi harta, dari segi apapun. Nah, orang mukmin dan orang zuhud itu pun sangat berbahagia. Di mana orang yang mukmin dan orang yang zuhud hidupnya dia sangat berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia bersaksi atas orang kafir. Kemudian orang mukmin itu akan bersaksi kepada orang kafir, ke atas orang kafir dan ahli maksiat. Nah, dia akan bersaksi ke atas orang kafir dan ke atas ahli maksiat. Ia berkata, nah apa kata mukmin?
ia mengerjakan perbuatan syirik. Nah, ia ai mereka. Ya. Ia ai mereka mengerjakan perbuatan syirik, berzina, minum arak dan memakan makanan yang haram. Dalam arti kata yang lain apa? Selain daripada alam menjadi saksi, selain daripada, nah disebut di atas ya, anggota-anggota badan kita menjadi saksi. Nah, orang-orang beriman juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Fahamkah? Nah, sebab itu kita disuruh berbaik dengan orang yang beriman. Nah, kita belajar sudah. Berbaik dengan orang soleh. Menghormati orang yang beriman, menghormati orang soleh. Istilahnya menghormati para ahlillah, berlaku baik kepada para ahlillah. Nah, itu di antara sebabnya. Ya, kerana mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi justru itu, jangan berbohong, jangan bermaksiat, jangan berbohong dengan guru. Nah, jika tidak tidur pukul jam 3-4 pagi tidak tidur, bilang kami tidak tidur. Ini Walid tanya, tidur kah? Jam berapa tidur? 12 tidur sudah Walid. Macam Walid tidak tahu saja. Ha? Jangan bohong, Mbak. Okey. Lalu ia bersaksi ke atas orang kafir dan ahli maksiat. Ia berkata, ia ai mereka mengerjakan perbuatan syirik, berzina, minum arak dan memakan makanan haram. Allah. Jadi seolah-olah 3 penjuru di sana akan mendakwa kita di depan Allah. Allah sebagai Qadhi Rabbul Jalil melihat saja. Ya. Nah, alam semesta ini mendakwa kita. Anggota-anggota badan kita mendakwa kita. Dan si mukmin yang beriman kepada Allah SWT nantinya mendakwa kita. Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Jadi kita mau lepas macam mana? Aduhai, kata musannif. Aduhai. Nah, kalau bahasa lama itu alahai. Ya, aluhai, aduhai, ai alahai. Betapa celakanya dia. Kita akan berada di keadaan yang sangat celaka. Ya. Celaka di situ sebagai satu ancaman, ya. Celaka di situ sebagai satu ancaman, bukan hina, bukan penghinaannya, tapi sebagai satu ancaman. Betapa celakanya dia, ai kita. Jangan dia, kita di situ. Dia tidak dapat membela diri. Kita tidak dapat membela diri lagi. Di dalam penghisaban, kita tidak dapat membela diri di dalam penghisaban, ai hari hisab. Yaumul hisab yang kita beriman dengannya. Ya. Salah satu daripada 6 perkara beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari akhirat. Nah, salah satunya apa? Hari hisab. Nah, kita tidak dapat membela diri di dalam hari hisab itu. Dia ai kita tidak dapat membela diri di dalam penghisaban Zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Di mana Allah Subhanahu wa taala Qadhi Rabbul Jalil, hakim yang maha hakim. Zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui, maha segala-galanya dengan kesempurnaan. Tidak ada siapa pun dapat membela kita. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah jelaskan sudah. Hari yang tidak ada manfaat segala anak pinak dan harta bendamu. Siapapun, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Ditafsirkan oleh Imam As-Sawi dengan mana orang yang hatinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rasa dan perasaannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu saja yang akan mendapat keselamatan di hari akhirat kelak. Kemudian kata musannif, orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah. Wallahu a'lamu bis-shawabi atau kama qala. Nah, ada soalan? Ya.
Nah, itu semua amaliyah. Amaliyah itu berbeza. Jadi ada sisi kita mulakan dengan zuhud. Ada sisi kita mulakan dengan khauf. Nah, ini maksudnya terserah kepada para ulama yang membahaskan. Ya kan? Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jalani itu dia lebih lebih menjurus kepada supaya kita hidup berzuhud misalnya. Begitu kan? Kita jalani hidup kita dengan zuhud. Sedangkan Imam Ghazali dia bukan bercakap tentang kehidupan, dia bercakap tentang sifat yang akan membuahkan sifat-sifat baik yang lain. Faham tak? Nah, begitu. Ya, itu bezanya. Jadi yang beza itu bukan sifat sama saja. Tapi yang membezakan itu bagaimana mereka membicarakan tentang keadaan dan persekitaran yang kita mau tempuhi. Nah, itu. Faham tak? Nah, makil kalau kau mau pergi England caranya macam lain. Kau tidak boleh pergi ke England dengan caranya kau pergi ke Sepitang. Faham tak? Nah, kau mau pergi ke Amerika caranya macam lain. Kau mau pergi ke China cara. Sekarang kalau kau mau pergi ke Ukraine lagi caranya macam lain. Kau tahu tak? Nah, jadi setiap keadaan ada perbezaannya. Ya kan? Nah, begitu fahaman. Clear? Wallahu a'lam. Lain? Ada soalan kah? Semua orang boleh bertanya ya. Tidak semestinya student semasa kami. Student semasa kami dia tak ada soalan, dia Pak Alim. Payah nak ada soalan. Nah, jadi kita buka saja soalan ni kepada siapapun yang nak bertanya dalam majlis mana-mana pun. Okey, sekiranya tak ada kita tutup nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقم الصلاة